Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini spesial banget, saya akan mengajari kalian bagaimana cara mengecek krim berbahaya atau krim abal-abal tanpa netes-netes, tanpa aduk-aduk. Spesial banget kan? Tapi sebelum saya mulai, jadi hari ini hari yang luar biasa sih. Saya mengambil tema syuting di divisi online. Ini tempat saya ada divisi online, namanya divisi online tuh kerjanya ya cuma ngebales-balesin via chat, DM, ataupun ya kalian WA seperti itu secara pribadi ya. Tapi saya mau kasih tahu juga, divisi online yang benar sebenarnya adalah harus BPOM tetap, yang kedua harus di bawah pengawasan dokter. Nah kebetulan ada dokter saya juga yang sedang mengawasi online ya. Kita kembali ke laptop supaya nggak lama ya. Jadi hari ini saya fokus akan ngajarin kalian bagaimana caranya ngecek krim berbahaya itu tanpa tetes atau tanpa aduk-aduk, yang kalau kata dokter Grand itu katanya main masak-masakan. Kalau kata si beauty vlogger katanya itu tidak ilmiah katanya ya. Tapi whatever lah ya. Bagi kalian yang suka melihat tetes-tetesan dan aduk-aduk, kalian bisa ke sahabat saya, Dr. Grand. Mungkin dia spesialisnya. Saya nggak begitu suka sih. Saya kasih tahu kenapa saya nggak begitu suka, karena menurut saya krim-krim berbahaya itu nggak perlu ditetes-tetes atau diaduk-aduk sih sebenarnya. Di Cireni saja, Cireni bahasa Palembang, mungkin dilihat lebih jelas saja sebenarnya sudah tahu bahwa itu krimnya berbahaya. Banyak banget yang ngechat saya, "Dok, tolong dong tes ini, tolong dong tes itu." Menurut saya, kalau misalnya memang dari tahap 1 dia sudah tidak lulus, males saya mau ngeceknya lagi. Jujur aja saya bilang, waktu saya lihat HN, sebenarnya sih itu nggak perlu dicek lagi itu berbahaya. Sudah jelas kok itu berbahaya. Lalu kalian tanya saya, kenapa saya ngecek? Karena pengguna HN itu amat sangat banyak. Tabita tuh sudah jelas itu berbahaya. Dari awal pun, dari kemasan pun nggak punya apa-apa. Sorry, ini bukan punya Tabita, tapi kurang lebih seperti ini, kosong saja seperti ini punya. Sudah jelas itu berbahaya. Oke. Kenapa saya videokan? Ya karena banyak yang pakai. Intinya seperti itu ya. Namanya saya butuh mengedukasi orang, butuh sesuatu yang akan saya angkat. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi saya nggak perlu tetes-tetes untuk mengatakan bahwa itu berbahaya. Hari ini saya akan ajarin bagaimana caranya. Yang pertama ini, saya bawakan suatu contoh. Jadi ini satu produk TerraSkin, produk yang amat sering dilihat ada di pasaran. Ya amat sangat sering terlihat ada di pasaran ya. Jadi TerraSkin ini satu saya beli, tim saya sih ya, beli bukan saya. Satu dibeli di Shopee yang katanya paling banyak followersnya. Saya minta TerraSkinnya yang asli dan semuanya bersegel. Jadi ini bersegel semuanya. Saya koyakin sedikit supaya kalian bisa lihat. Oke, ini facial, ini toner, ini bersegel ya. Sama juga ini krimnya juga bersegel juga ya. Saya koyak sedikit supaya kalian lihat. Ini bersegel ya. Jadi dia datang dalam satu paket, ini paket whitening. Jadi ada facial wash, ada toner, ada beauty whitening cream, sama ada sunscare ya. Dan ini semuanya lengkap. Jadi ada apa yang dimaksud dengan lengkap? Ada merek, bahkan ada logo halalnya di dalam sini ya. Ada logo halalnya, bagus banget. Ada kegunaan, ada pemakaian, ada kandungannya, terus ada pabrik yang memproduksinya, sama ada nomor BPOM-nya. Ya, nomor BPOM-nya lalu ada di bawahnya ini expired date sama batch number-nya. Semua kemasannya punya. Ya, jadi menurut saya, dan ini bersegel. Ya, jadi menurut saya ini nggak perlu tes lagi sih menurut saya. Saya bisa yakinkan ini 95% ini aman. Kenapa 95%? Ya 5%-nya itu oknum menurut saya. Jadi oknum yang ngejual sih tinggal. Ya, tapi 95% dan 99% menurut saya ini produknya sudah aman. Tanpa perlu saya tes lagi menurut saya. Lalu saya beli produk yang sama, TerraSkin juga ini. Tapi ini di online shop. Mungkin supaya online shop yang nggak bangkrut, mungkin nanti kameramen saya harus ini ya, harus di blur bagian itu ya. Ini juga sama, TerraSkin ya. Lalu dia bilang termurah se-Instagram, 125.000 sepaket. Jaminan 100% original. Mau lihat lagi ini. 100% original. Oke, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah produk yang datang ini. Kalau kita lihat, facial wash-nya sama, bersegel. Tonernya sama, bersegel. Dia kasih juga sunscare, bersegel, sama lengkap semuanya.
mereknya, kegunaannya, bahkan ada logo halalnya juga. Tapi ada satu krim lagi, ini yang kosong lompong seperti ini. Cuma ada tulisan simpan di dalam kulkas. Tidak ada merek TerraSkin, tidak ada merek apapun, kosong. Saya pikir yang kayak gini punya, tidak perlu saya periksa. Nggak perlu saya aduk-aduk. Nggak perlu saya tes. Ini sudah jelas ini berbahaya. Ini sudah jelas ilegal. Ini kalau ketemu di BPOM, ini sudah salah-salah. Jadi kalau ini namakan modus. Orang orang yang ngomongnya itu 100% original. Dia nggak salah. Yang dimaksud dengan 100% original ya 3 ini. Tapi ada satu yang nebeng original, satu yang nebeng BPOM, satu yang nebeng halal. Padahal tidak halal, apalagi tidak BPOM. Ya, jadi yang kayak gini punya kalian suruh cek. Aduh, beneran. Kalau saya sih, saya mau mengedukasi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, supaya jadi lebih cerdas lah, kurang lebih seperti itu. Atau orang-orang yang mau berpikiran maju atau positif ya. Menurut saya kayak gini punya nggak usah tes ya. Yang tes cukup dokter Gren aja yang ngetes, biar kita punya divisi masing-masing, biar sahabat saya aja yang ngetes. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi bagi saya kalau kita mau ngetes krim ini berbahaya atau enggak, kalian nggak perlu deh aduk-aduk tes. Nanti kalian juga nggak tahu kan komposisinya, bagaimana cara aduknya, jumlah adukannya, jumlah gram yang diperiksa. Kalian nggak usah repot-repot. Yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian lihat dulu semua dokumentasinya, dokumennya. Jadi kalau kalian dapat produk, kalian lihat ada merek nggak, yang ingredientnya ada atau tidak, ada batch nomor BPOM-nya ada atau enggak, diproduksi di mana, ada expirednya. Sudah jelas, kalian bisa cek di internet. Ada namanya www.cekbpom.pom.go.id. Kalian bisa cek di sini. Pemerintah itu sudah memberikan perlindungan yang luar biasa kepada kita. Jadi bisa dicek di internet, benar ini posisinya aman. Apakah 100% aman setelah ini? Nah, kalau sudah seperti itu punya, itu sudah agak berat kalau menurut saya. Jadi ya yang melakukannya itu mungkin ya di atas mafia sih menurut saya ya. Jadi makanya saya bilang kalau sudah cek di internet ini sudah aman, produknya juga dengan kemasan yang baik, yang bagus, biasanya si pengusaha tidak mau mengotori tangannya lagi. Tapi kalau ada yang mau mengotori tangannya lagi, wah dosanya besar banget menurut saya. Ya, jadi dan saya sangat benci sekali orang yang kalau sudah BPOM sudah semuanya, tapi masih menggunakan barang-barang yang tidak halal. Saya sangat benci sekali. Oke, ini menurut saya sesimpel ini cuma. Jadi kan nggak di rumah tuh nggak perlu lah beli aduk-adukan. Ada yang tanya dengan saya, dok beli tetesan merkuri di mana, beli tetesan hidroquinone di mana? Nggak usah repot-repot. Biar dokter Ken aja yang kerjain. Kalian cukup percaya aja apa yang dikerjain. Lalu ada satu lagi nih, ada food blogger, ngetes di lab ya. Aduh, menurut saya konyol ya. Lalu saya balik lagi cerita, ini nggak ada apa-apa. Ini produk merek ini 5 tahun berdiri, kemana BPOM-nya? BPOM-nya baru keluar bulan Juni, sampai sekarang nggak punya apa-apa. Lo kan wajar kalau berpikiran negatif kan? Terus kalian bilang harus berpikiran positif, enggak lah. 5 tahun kemarin kemana kali dia? 4-5 tahun kemarin dia ini sudah jelas berbahaya, mau dites bagaimanapun. Ya kalau mau ngomong beauty vlogger itu saya percaya dengan lab katanya, saya percaya dengan ini. Ya silakan aja terserah dia mau dibohongin 2 kali 3 kali ya silakan aja. Atau mungkin kalian yang dibohongi, saya juga nggak tahu. Kan kita nggak tahu apa yang dibawa ke lab. Apakah bendanya ini yang kalian pakai? Atau bisa juga yang lain sudah ditukar. Mungkin juga yang punyanya ya sudah ganti ingredientnya, sesuatu hanya untuk yang dicek lab. Lalu yang dijual ke kalian ya tetap ini. Kalian mau percaya yang gituan punya? Aduh, udah pakai itu yang aman-aman aja. Kalau hancur kasihan juga kaliannya. Jadi kita berusaha cerdas lah, jangan kita ngeyel kata orang itu ya. Kata orang apa itu? Kata orang Jawa itu ngeyel. Sudah jelas nggak ada merek, sudah jelas berbahaya, terus mintanya dok tolong cekin dok. Aduh ngeyel banget menurut saya. Udah ilegal. Kalian tahu nggak? Merek ini saya bawa ke BPOM. Ya jujur aja saya bilang, Dokter Gren itu sudah bawa ke polisi. Terus sampai di BPOM dibilang apa? Ini ilegal ini katanya. Dia nggak mau lihat ini sudah BPOM, nggak BPOM isinya apa, dia nggak mau ngecek. Terus apa yang terjadi? Dia dari awal lihat ini aja, ini sudah ilegal katanya. Ya seperti saya bilang, ketika dokumen pertama atau tahap pertama kalian sudah lewatin, orang nggak akan mengecek tahap kedua. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kalian membuka online shop
jual krim kosmetik yang jujur tapi tidak BPOM, cepet-cepet deh BPOMin. Kalau memang jujur ya BPOMin aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelasin. Mudah-mudahan edukasi saya bisa membuka cakrawala Anda semuanya. Sampai ketemu lagi. Saya pastikan konten-konten berikutnya pasti akan lebih seru lagi. See you. Nah, bagi kalian semuanya yang mau bertanya, apapun berkonsultasi via online, sebenarnya jawab admin, karena yang nanya banyak banget. Ratusan, ada ribuan yang tanya. Nggak mungkin dokternya sempat sih ngerjain yang kayak gini. Jadi yang jawab admin, tapi semuanya di bawah supervisi dokter kalau di sini ya. Jadi kalian bisa menyampaikan keluh kesah kalian atau masalah kalian, nanti bisa diarahkan sih apa yang terbaik untuk kaliannya ya. Jadi bagi saya divisi online itu atau berjualan online itu boleh atau tidak? Sangat boleh. Di zaman now, di zaman sekarang penjualan online itu amat sangat penting. Ya, orang sudah males mau kemana-mana. Tapi ya itu, penjualan online menurut saya harus bagus dan harus tepat tetap ya. Jadi apa yang masuk dengan tepat? Semua datanya harus tetap terdata. Layaknya klinik sih, harus mendata namanya. Terus masalahnya apa? Ya jadi apa sih masalahnya? Itu harus didata juga. Ya harus dilihat oleh dokternya baru dikasih. Even itu aman, even itu BPOM.